waktu ya. Hari ini kita bakal membahas acara yang akan kita laksanakan sekitar 2 minggu lagi. Dan di sini hari ini agendanya kita akan memantapkan revisi teknis dan penataan di lapangan. Karena aku pengen kalian masing-masing revisi paham detail tentang tugasnya masing-masing agar ketika lancar tidak terjadi diskon. Saya ketua dari divisi logistik. Rencana besok Amin 2 aku, kita sama tim logistik mulai angkut-angkut seperti sound system, brigade, sama panggung utamanya. Jadi besok ada rencana buat bongkar muatnya. Iya ketua, saya sekarang sudah merekap semua data-data alat berat yang sudah disepakati oleh teman-teman. Tapi ngomong-ngomong soal angkat-mengangkat, kami juga butuh bantuan tim acara khususnya untuk menata panggung supaya efisien. Bukannya pekerjaan panggung itu dikerjain sama logistik cowok ya? Menurut kalian gimana sih cara koordinasinya biar seimbang sama tim acara? Sebenarnya kita nggak mempermasalahin gender cewek maupun cowok ya, tapi yang kita permasalahkan itu dalam komunikasi antar divisinya. Apalagi komunikasi itu kan aspek yang penting dalam hidup kita kan. Di lapangan kita itu bukan berjalan sendiri-sendiri, tapi kita saling bahu-membahu, gotong royong, saling membantu dan juga saling melengkapi. Setuju banget itu. Yang penting semua udah paham sama prosedur keselamatan kerja dan saling support. Jadi gak ada perbedaan berdasarkan gender. Semua sudah punya porsi kontribusi yang setara. Nah, benar banget itu. Kesetaraan gender itu memberikan kesempatan belajar dan peluang berkarya tanpa memandang stigma gender. Jadi kita semua punya hak belajar dan berkontribusi di bidang apapun. Oke, urusan logistik aman sudah ya. Sekarang kita bergeser ke divisi acara. Kepada koordinator acara bisa menjelaskan dan alokasi ke depan. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dana lokasi acara. Nah, untuk tata letak panggung sama kursi penempatan kursi tamu VIP dan kursi peserta umum secara teknis sudah saya susun. Dengan panggung bawaan dari vendor itu sebenarnya ada 2 anak tangga yang terletak di kanan dan kiri. Kalau cuma ada anak tangga itu akan menyulitkan para pengguna kursi roda, khususnya kaum disabilitas. Jadinya kita tuh juga harus menyediakan fasilitas ramp atau jalan miring untuk kaum disabilitas itu untuk naik ke atas panggung. Wah, masukan yang bagus banget itu Untung kamu ngerti. Nanti aku sama Tirta langsung koordinasi sama vendor buat nambahin RAM di sisi tengah. Nah, setuju banget tuh. Makasih ya Mbak Hesti atas masukannya. Keren juga ya gagasannya, memikirkan kebutuhan disabilitas bukanlah bentuk kasihan, tapi itu adalah kewajiban kita dalam memenuhi akses ketika menjalani acara ini. Oke, sekarang kita lanjut ke divisi konsumsi dan humas ya. Oke, sekarang lanjut ke divisi konsumsi dan humas ya. Nah, di sini aku udah sebar form kebutuhan khusus ke seluruh peserta dan panitia. Ternyata setelah aku cek ada beberapa peserta yang vegetarian, ada yang alergi seafood berat, dan ada peserta yang membawa balita. Wah, detail banget ya Mbak Iva. Sampai mikirin hal spesifik itu, tapi bukannya konsumsi itu disamaratakan ya, biar gampang. Nah, disitulah letak inklusi sosialnya. Peraturan itu penting, tapi memanusiakan manusia, menghargai keragaman kebutuhan sosial itu jauh lebih penting. Nah, kita juga sediakan opsi menu yang beragam, dan kita juga buatkan ruang rumah anak yang ada di area belakang. Jujur aja ya, Ren, awal aku masuk organisasi ini tuh aku sempat minder, soalnya kan aku anggota paling muda, gak punya pengalaman juga. Jadi aku pikir itu ide-ideku gak bakal didengar, tapi ternyata di sini senior-seniornya itu ngerangkul banget dan gak ada senioritas yang ke aku sih. Bila di sini semua orang punya pembicara yang sama. Jadi mau kamu junior, senior, cewek, cowok, dari suku atau latar belakang manapun, selama kamu punya ide
yang bagus dan membangun buat kita semua, kita dukung kok. Prinsip GETSI, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, bukan sekedar jargon atau materi di atas kertas. GETSI adalah wujud nyata dari empati, keadilan, dan kesetaraan dalam tindakan sehari-hari. Ketika sebuah organisasi berhasil meruntuhkan dinding stigma gender, membuka pintu fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta mendengarkan setiap suara tanpa memandang status sosial. Nah, disitulah ruang inklusif yang sejati tercipta. Setiap perbedaan latar belakang adalah kekayaan yang saling melengkapi. Mari ciptakan lingkungan belajar dan berorganisasi adil, aman, dan ramah bagi semua orang. aksesibilitas adalah hak dasar, bukan sekedar pilihan tambahan. Kepemimpinan tidak pernah ditentukan Oleh gender. Kemampuan teknis dan kerja keras milik siapa yang mau berusaha.